Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Baik, anak-anak semua, pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau beribadah, Tuhan berkati ibadah kami walaupun kami lakukan secara online. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak yang terkasih, karena kita masih berada dalam suasana Paskah, maka saya akan mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, yaitu lagu Anak Allah. Yesus namanya. Kita nyanyikan lagu ini, saya putarkan dalam bentuk video. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi beralih sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baik anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami supaya lewat perenungan firman Tuhan membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semua, karena suasana ini masih suasana Paskah, maka saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23. Kita akan membacakan ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Saya bacakan dari sini. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Baik, anak-anak yang terkasih, saya memberikan tema renungan kita pada hari ini adalah pengampunan dan penerimaan. Anak-anak yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini dikisahkan bahwa ketika Yesus sudah diselibkan, maka ada dua penjahat di sana. Kalau dalam catatan Matius dikatakan bahwa kedua-dua penjahat ini pada awalnya semua mengolok-olok Yesus. Mereka menghujat Yesus. Tapi lewat proses ketika berada di atas salib, di atas salib, maka si penjahat yang satu mulai sadar akan siapa Yesus. Ya, ketika dia melihat bagaimana Yesus mengampuni orang yang berbuat jahat, bagaimana Yesus berseru kepada Bapaknya, sehingga si penjahat yang di sebelahnya ini mulai tahu siapa Yesus. Nah, ketika penjahat yang satu lagi masih mengolok-olok Yesus, dan penjahat yang di sebelahnya yang sudah sadar akan siapa Yesus dan siapa dirinya mulai berkata, dia menegur temannya yang mengolok-olok Yesus, dikatakan, kita dihukum selayaknya memang kita dihukum, tapi dia ini tidak. Akhirnya dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Ya, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dan apa kata Yesus kepadanya? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, luar biasa. Anak-anak semua, di sini kita melihat satu kebenaran adalah bahwa Yesus mengampuni orang sekaligus menerima orang tersebut. Terkadang kalau kita sebagai anak-anak ya, dalam kehidupan pertemanan kita, seringkali kita mengatakan, kalau orang berbuat salah kepada kita, kita mengatakan, aku mengampuni kamu, tapi aku gak mau lagi berteman dengan kamu. Nah, itu artinya bahwa kita mengampuni, tapi kita gak menerima. Oh, ini belum pas. Atau kita juga mengatakan bahwa, oke, aku terima kamu, tapi aku tidak ampuni kamu. Nah, ini juga omong kosong. Ya, nah kita belajar daripada apa yang Yesus lakukan. Yesus mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya, yang mengolok-olok dia, tapi bukan hanya mengampuni dosanya. Yesus menerima orang itu, bahkan mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, anak-anak semua, kebenaran yang mau kita pelajari dalam bagian firman Tuhan adalah Yesus mau mengajarkan kepada kita, ketika orang berbuat salah kepada kita, kita ampuni orang itu, sekaligus kita juga harus terima orang itu. Sekalipun mungkin kesalahannya begitu fatal, begitu menyakitkan, begitu menyedihkan, tetapi ketika kita membuka hati kita untuk mengampuni dia, dan kita mau menerima orang itu, maka kita sudah mempraktekkan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Dan itulah yang Yesus kehendaki dari kita, supaya kita mengampuni teman kita, mengampuni orang lain, dan juga sekaligus menerima orang itu. Nah, anak-anak sekalian, coba lihat, yuk masing-masing kita yang ada ini, kira-kira ada nggak kebencian di hati kita terhadap orang lain? Ada nggak orang yang sudah berbuat salah kepada kita, tapi belum kita ampuni? Kalau kita masih ada itu, maka kita sedang membuat diri kita sendiri tersiksa. Karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, ketika kita membenci orang lain, maka sesungguhnya kita sedang memenjarakan diri kita. Kita sedang membuat diri kita tersiksa. Tetapi ketika kita mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, maka kita membebaskan diri kita dari semua belenggu, membebaskan diri kita dari penjara, dan kita akan menikmati betapa besarnya kasih karya dan anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu anak-anak semua, jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Kita harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, dan kita harus menerima orang itu kembali. Kita harus menerima dia, tidak menolaknya, tidak membencinya. Baik anak-anak sekalian, dalam renungan Paskah kita ini, inilah yang kita renungkan, inilah yang mau kita pelajari bersama, dan kita bersyukur bahwa Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah mau berkorban bagi kita, menebus dosa kita, dan Yesus bukan hanya mati, dia juga bangkit, menang atas maut. Ini juga memberikan satu keyakinan bagi kita bahwa kita juga pasti mampu dan menang untuk mengalahkan maut. Karena Yesus bersama dengan kita, maka kita akan mampu dan menang untuk mengalahkan setiap dosa-dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa dalam sorga, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang mengampuni dan menerima orang yang mungkin berbuat salah kepada kami. Seperti Tuhan Yesus yang juga menerima kami manusia yang berdosa, bahkan menerima kami apa adanya manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, berkati kegiatan kami sepanjang satu hari ini, sepanjang minggu ini, berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami, berkati usaha pekerjaan orang tua kami, bahkan bangsa kami juga Tuhan Yesus Engkau berkati di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga berkati supaya bisa segera berlalu. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT yang mengalami bencana. Tuhan biarlah mereka boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan, dan bantuan mereka juga boleh dapatkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semua, selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Besok hari Minggu jangan lupa untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.